Halo, ini video pertama setelah launching aku jadi Gendes ya. Video terakhir aku tentang aku merit. Terakhir aku itu video merit kan? Kalau kalian lihat ya. Video setelahnya adalah suami aku nggak ada. Apa-apa, Tuhan baik. Tapi setelah aku cerita ini, ya udah kita tutup buku, buka lembaran baru gitu ya. Karena life must go on ya, kata orang sih gitu ya. Ceritanya Koko itu 16 hari aja sakitnya. Pertama di hari Minggu itu Koko tuh pergi jalan-jalan, puji Tuhan ya, memang dia sayang sama ponakan dia. Main playground sama ponakannya seneng banget gitu. Hari Senin kerja, hujan, terus pulangnya gak enak badan. Hari Selasa, gak enak banget ya Wen, katanya kayak gitu. Ya udah Koko istirahat, minum tolak angin tuh aku ada. Ya udah dia minum tolak angin, minum Panadol gitu, obat lambung. Karena aku taunya dia sakit nih kiri perutnya. Ya aku tahu dia punya sakit lambung, jadi aku beliin obat lambung. Sudah. Tapi di hari Rabu dia izin gak kerja tuh. Hari Rabunya, Selasa malam itu mau ke Rabu, dia udah subuh-subuh itu kan jam 12 apa setengah 1. Aduh aku sakit banget perutnya. Subuh-subuh itu di hari Selasa malam itu, ya udah aku kebetulan kan memang habis revisi ACL kaki tuh, aku nekat aku beli obat ya ke apotik yang aku tahu. Memang apotik cabang ini ada di Cimone, tapi aku cari yang daerah-daerah Poris gitu, daerah rumah aku, karena aku tahu di sono banyak apotik ya. Jadi kalau even di satu apotik nggak ada, aku bisa ke tempat yang lain. Jadi ya udah aku beli, aku balik lagi, terus dia kayak khawatir gitu. Tapi ya udah akhirnya dia minum, dan obat itu bertahan cuma 3 jam. Sakit banget perutnya. Aku nggak punya obat penahan sakit. Koko besok kita ke klinik ya, kita ke ini kita minta surat rujukan nih buat ini kan ke dokter gitu. Paginya kita ke klinik minta surat rujukan ke penyakit dalam. Tapi Koko udah nggak sanggup lagi, kita ke IGD. Apa Koko rasanya sekarang? Mual aja. Mau muntah, lemas. Mau muntah, lemas. Panasnya masih gak? Nggak nentu sih. Nggak nentu ya, kadang ada, kadang nggak ada gitu ya. Di ICU-nya kan Koko harus masuk ICU. Aku ICU? Serius sih? Iya. What? Iya, Koko ICU. Hah? Koko ICU. Beneran? Iya. Kenapa dah? Ya itu, gara-gara itu. Jadi masuknya kategorinya ICU. Jadi gimana? Nanti ngobrol dulu sama papi mau kesini. Aku ngobrol sama papi dulu, enaknya gimana ya? Ya aku ketawa di situ. Bukan aku mau apa, jadi aku bukan cuman mau, maksudnya kayak bingung aku harus apa. Jadi aku ketawa supaya nenangin Koko juga gitu. Di IGD pas dicek dia punya leukosit, darah banget 157.000 gitu kan. Langsung dapet ultimatum kalau leukosit akut, tapi kita berharapnya dia itu cuma infeksi, dan kalau infeksi itu ternyata di bawah 100.000 ya. Jadi nggak ada yang di atas 100.000. Kalau udah di atas 100.000 itu sudah leukemia akut, bukan leukosit akut. Udah gitu aku cuma bisa, bingung. Aku bingung nggak tahu harus kayak gimana. Akhirnya kita putusin buat ke IGD rumah sakit lain yang lebih proper gitu, karena di sono nggak proper, nggak kanker friendly ya, maksudnya kurang lah gitu. Di tempat lain dicek, ada ISK-nya, jadi dibenerin dulu ISK-nya. Next 3 hari balik lagi buat ngurusin BMP, ngecek kalau Koko tuh sebenarnya leukemianya apa gitu. Puji Tuhan, Tuhan baik. Percepatan udah terjadi segala macam, tapi di hari ketahuan Koko leukemianya jenis apa, hari itu juga Koko bye-bye. 31 Januari. Begitu.
Di hari itu untuk pertama kalinya aku makan dengan gemetar. Karena aku harus tetap kuat. Jadi aku harus makan, tapi aku gemetar mulut aku. Sekarang aku cerita udah oke. Ya, walaupun kemarin-kemarin kalau capek, apalagi kaki aku yang ACL yang revisi ini kan dirawat koko luar biasa. Setiap kali kalau kontrol ke dokter, aku ngesot-ngesot kan naik ke atas kan. Koko yang pelin lantainya, tangganya semua. Aku cuman naik ke atas, dimandiin gitu-gitu. Koko yang rawat kaki aku. Jadi waktu itu pas kemarin ini aku lagi capek banget. Terus ingat Koko ya, kalau ingat Koko ya biasalah pasti ada melo-melonya ya gitu. Kesayangan aku itu, kesayangan aku luar biasa itu, satu-satunya itu yang paling aku sayang. Yang aku rasa itu adalah kesesakan. Tapi puji Tuhan aku punya lingkungan rohani, keluarga yang terbaik, teman-teman yang terbaik, rekan kerja Koko yang terbaik. Thank you, makasih ya. Makasih kalian udah mau jadi perpanjangan tangan Tuhan buat aku lanjut berjalan. Thank you. Thank you juga buat semuanya. Cerita begini buat aku gak mudah. Jadi aku gak mau kayak gitu. Gak mau. Cukup Koko tahu aku sayang dia. Aku rawat dia baik-baik. Ya, salah-salah apa aku minta maaf ya. Kalau misalkan semasa hidupnya Koko ada salah kata perbuatan buat orang-orang yang tahu dia, aku minta maaf. Thank you banget buat tempat kerja Koko, buat lingkungan keluarga rohani Koko. Teman sepermainan, SMA ternyata banyak yang datang, guru sekolah even. Aduh, thank you banget. Saudara-saudara jauh-jauh semua datang. Terima kasih. Nah, begitu. Koko akan selalu ada di hati aku sampai aku tutup mata nanti. Sekarang ya udah, jalanin aja. Nikmatin aja. Aku cuman bisa mengenang Koko. Sekarang waktunya aku sekarang buat membuat kenangan, karena semuanya akan tetap pulang pada masanya, gitu kan? Jadi kita nanti pulang dari Koko ya, maksudnya dari Koko nggak ada ini, dari pulang dia ke rumah Tuhan, Koko kan ninggalin banyak kenangan baik. Jadi aku cuman bisa berpikir nanti kalau aku pulang juga, aku akan dikenang baik gak ya gitu. Jadi aku sekarang harus membuat yang banyak-banyak kenangan yang baik, ya kan? Bangun rumahku di surga. Berharap kalian juga sama, membuat kenangan yang baik. Semangat berjuang.